Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang kita sama hormati dan kita muliakan Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Haji Sony Budaya Putra. Kapasitas beliau hadir pada saat ini adalah mewakili Wali Kota Padang Panjang yang pada kesempatan ini sedang menghadiri suatu kegiatan yang tidak bisa diwakilkan bersama dengan wakil wali kota di Jakarta. Terbang tinggi simbol udara lalu menuju ke dalam kali. Kita terima kasih dan apresiasi kepada Pak Sekda karena selalu bekerja seikhlas hati. Saya hormati, saya banggakan kepada saya dan sahabat saya yang sangat kebetulan meneruskan saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Pak Haji Muklis, menurut jalan kesepahaman di Kudus itu di hari pertama. Terima kasih dan apresiasi kepada Pak Kemenang yang selalu merenung dan berpikir apa bisa disumbangkan untuk Padang Panjang. Saya hormati, saya banggakan tentunya staf ahli, asisten, dan tentunya istimewa Bapak dan Ibu Propinda yang mungkin kami sebutkan satu persatu. Bagaimanapun kita tentu berterima kasih kepada beliau-beliau tadi karena adanya seiringan dan kesedaran di dalam membangun kota yang kita cintai ini. Menaiki jalan ke Bukit Tinggi, ke Bukit Tinggi bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh Forkopimda, asisten, pimpinan UPD yang ada di kota ini karena selalu membangun Padang Panjang bersama-sama. Tentunya seluruh OPD yang sudah disebutkan saya hormati, saya banggakan, dan tentu semuanya ini menjadi manis karena ada Ibu Ketua dan Wanita beserta dengan seluruh jajarannya yang juga tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Ketua Majelis Ulama Indonesia beserta dengan seluruh ormas Islam yang tidak bisa dilupakan dalam membangun kota Semarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Main-main di waktu Batak, sore-sore kemarin, kalau mengajak mengaji di Ramadan, belum tentu apa yang ada di buku. Digolai, Bapak dan Ibu hadirin, pertama tentu kita awali dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita. Dari tadi saya merenung dan berpikir, akhirnya kesimpulan saya setidak-tidaknya pagi ini ada 4 yang perlu kita syukuri. Pertama, kita bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Sebagai buktinya kita sudah hadir di tempat ini. Kita bersyukur untuk itu. Karena teman-teman kita ada yang sudah pergi, tak akan kembali. Barusan dengan Pak Kemenang kami berbisik tepatnya jam 8 tadi telah
Amin. Kita bersyukur karena kita masih hidup. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ada kurang menambah waktu saja berbeda. Karena hidup maknanya bagi kita manusia sangat berbeda dengan hidup bagi makhluk lain. Kalau sapi, kambing, kerbau itu hidupnya untuk daging. Sehingga kerbau, sapi, kambing yang berhasil hidup itu adalah yang gemuk, tebal dagingnya. Itu garis lurusnya cuma makan saja. Tapi hidup kita manusia tidak untuk itu. Hidup kita manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa beralih dan menungkar tujuan hidup itu, karena sudah ada SK-nya dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada. Nah, kalau sudah bicara masalah mengabdi dan beribadah, tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan durasi waktu untuk mengajarkan ibadah itu. Makin banyak waktu, kemungkinan insya Allah ibadah kita juga akan makin banyak. Sempit waktu, ibadah kita juga sedikit. Oleh karena itulah, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ibadah tadi. Makanya seketika kita bangun tidur, bangun sewak bangun mencari dunia, kita langsung bersyukur dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Orang tua kita WHK menyebut umat Islam yang bangun tidur tidak membaca doa ini itu keterlaluan. Jadi khusus kita yang dalam masjid Manarul Ilmi ini, kalau ada yang lupa membaca pagi tadi, baca sendiri. Ini sebabnya. Karena kita masih punya kesempatan sedang membeli bulan. Itu syukur pertama. Syukur kita kedua, kita diberikan oleh Allah sehat. Ada juga orang masih hidup tapi tidak sehat. Kaki tidak payah berjalan, mata kurang nampak, telinga lapangkan. Dan rata-rata yang hadir pada saat ini semuanya bisa melihat, semuanya bisa berjalan, mendengar dengan baik. Kita bersyukur kesehatan yang diberikan oleh Allah ini. Ini adalah penting dalam hidup. Apapun profesi, bagaimanapun aktivitas, tapi kalau sudah dihadapi dengan badan yang penuh sakit-sakitan, tidak ada selesai. Untuk itulah makanya karena sangat penting kesehatan itu. Sudah beberapa saat saya tidak ketemu dengan Pak Sekda. Tadi kami salaman. Pertanyaan pertama Pak Sekda ke saya, sehat ya? Sehat. Karena kalau sudah sakit, dunia ini sudah sempit rasanya. Makanya kita yang mengangkat kaki, mengayunkan tangan, Dewa Diberi angkat di jalan, hadir dalam masjid ini untuk semua hajat ini. Kita sekali lagi bersyukur karena kita masih diberikan sehat. Tentu ujungnya adalah kita berdoa kiranya kesehatan yang masih tersisa dalam hidup ini dapat kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri dan untuk orang lain. Amin. Yang ketiga, kita syukuri pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita dipertemukan oleh Allah di dalam masjid. Saya apresiasi kepada pemerintah daerah. Setiap kegiatan acara-acara peringatan itu tetap memprioritaskan masjid. Terlepas dari itulah gunanya Islamic Center, sekarang namanya Manarul Ilmi kita adakan. Tapi khairul makan al-masjid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kenapa sebaik-baik tempat adalah masjid? Karena masjid ini unik. Apa yang saya maksudkan? Awal baitin wudi'an nasi lalladzi di Makkah. Rumah pertama dibangun untuk manusia terdapat di Makkah. Itu maksudnya masjid Haram. Jadi rumah bangsa masa di Bapak. Apapun profesi kita, rumah kita sesungguhnya dalam masjid. Jadi orang yang tak pernah ke masjid berarti orang itu tak pernah naik rumahnya. Jangan sampai ada hari-hari yang 24 jam itu yang kaki kita ini tidak pernah diinjakkan di masjid atau musola. Karena
karena ini adalah rumah kita. Nah, dalam konteks apa? Nah, kita semua sudah tahu. Yang namanya ajal itu adalah rahasia Allah yang tak pernah diberitahukan kepada kita. Langkah, rezeki, pertemuan, maut tidak pernah diberitahu kepada kita. Kita di mana saja dan kapan saja, dalam bentuk apapun, yang ajal itu bila sudah datang, la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqim. Dan bisa ditambah dan bisa dikurangi. Nah, sementara nanti kita mengarahkan, kalau tak mati, baik mati itu memang saya janji. Khairul maut fil masjid, sebaik-baik mati adalah di masjid. Kenapa demikian? Karena yang kita harapkan itu adalah akhir kalamu la ilaha illallah. Itulah husnul khatimah. Kita mengharapkan di saat tiupan nafas kita terakhir sedang berada di dalam ranah la ilaha illallah. Agak dulu. Jangan meninggal dalam metode, jangan meninggal dalam bacaan, jangan meninggal dalam membacakai, tapi meninggal dalam la ilaha illallah. Nah, setelah kami telusuri, ternyata meninggal dalam kalimat la ilaha illallah itu tidak semestinya harus membaca itu benar, Pak. Nenek lain masuk pada la ilaha illallah mati. Itu dalam semeter yang seperti itu. Tapi maksudnya adalah al-maut fil ibadah, mati dalam keadaan beribadah. Itu yang maksud. Ada meninggal dalam sujud saat sholat. Apa yang dibaca dalam sujud? Subhanallah ya, adalah kan la ilaha illallah, tapi sudah koridor la ilaha illallah. Ada meninggal dalam baca Al-Quran. Termasuklah yang meninggal sedang mendengarkan ceramah. Kenapa mendengarkan ceramah ini adalah mendengar yang paling baik? Karena man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yatim. Siapa yang keluar dari rumah juga menuntut ilmu, orang itu dihukum fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Kalau meninggal dalam kondisi waktu itu adalah syahid. Tahu itu tidak terawat. Saya pernah pengawakan di Batu Sangka, masa kita dari Suri Batu Sangka, bahasa kita. Sedang saya asik mendengarkan ceramah, ada salah seorang jamaah itu duduk di sudut, mengambil posisi sudut. Sejak dari awal sampai akhir tidak pernah bergerak, sangat kecil. Yang lain sudah ketawa, kalian patut diketawakan. Yang sudah mengangguk, kalau patut dia buatkan. Tapi dia diam saja. Saya mulai curiga, itu orang masih hidup, sudah mati. Nah, selesai saya ceramah, berkumpul di situ, Pak, kumpulan lalu dia. Rupanya ada meninggal sedang ceramah, penyebabnya apa? Lalu ketek. Rupanya lalu ketek menangani ceramah, kok nama meninggal? Atau apa? Nanti kalau ada kejadian saya berkata, lepas pada lagi ya. Tapi walaupun meninggal syahid, apa konsekuensi dari syahid? Langsung masuk surga. Nah, makanya meninggal dalam kalimat la ilaha illallah al-maut fil ibadah, apalagi di masjid. Makanya kepada ini tidak boleh minta mati kecuali di dua antara suci. Doa yang paling pas itu adalah wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li wa ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, matikan aku kalau mati itu sudah baik untukku, tetapi tetapkan aku hidup kalau hidup itu masih baik untukku. Amin. Kalau ada tapi di masjid jangan. Nah, bagaimana caranya kita meninggal di masjid? Gampang sih caranya. Cara yang pertama kemungkinan besar itu masjid. Cara yang kedua bisa dipastikan di masjid. Cara yang pertama dulu kemungkinan besar masjid. Banyakkan hadir diri ini di masjid. Makanya sholat yang lima waktu itu untuk membawa kita ke masjid. Masjid mana saja kita ke rumah, mana pun yang ini. Kalau kita mengadakan acara kerja ini, banyakkan hadir di masjid. Mudah-mudahan nyawa kita itu pas kita berada di masjid. Banyakkan masjid. Ini ada cara yang kedua, yang sangat bisa dipastikan kita di masjid, tapi sulit untuk yang melakukan. Bantu jam pulang-pulang. Kalau jam pulang-pulang, masa kita lewat, tentu sulit juga. Tapi kita bermohon.
Jadi lokusnya adalah Bapak dan Ibu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana dia dimatikan. Tapi kita hanya bermohon. Kita bermohon meminta kepada Allah. Prerogatif Allah lah yang menetapkan di mana dan kapan saja. Karena kita tidak pernah diberitahu. Tapi kita berharap itu syukur kita diberikan. Nah, syukur kita yang keempat, Bapak dan Ibu hadirin, sambil menyilam minum air. Sekali barang tidak dua tiga bukan terbaik. Silaturahmi kita erat dengan sendirinya pada saat ini. Sementara silaturahmi adalah inti ajaran Islam. Kita duduk bersama-sama karena satu-satunya tempat di dunia yang jika kita masuk ke dalam, kita duduk di tempat yang sama. Datang sudut ujung sana sama tinggi dengan ujung sini. Di dalam masjid yang ada hanyalah hamba Allah. Walaupun yang di depan ini ada Pak Wali Kota, ada Pak Sekda, ada Pak Forkopinda, Ibu Kepala Forkopinda dan sebagainya. Tapi kan tak ada merek di depan namanya. Coba kan kita pergi tempat lain, gedung DPRD umpamanya Wali Kota, ada duduk di situ. Kan kemenak, toko juga jangan dulu kalau itu kan dia dulu. Tapi kalau di masjid itu semuanya tidak ada. Semua kita sama, hanya satu level jika kita masuk ke dalam masjid. Apa itu? Hamba Allah. Satu-satu tempat adalah ini. Maka untuk merendahkan hati, menghilangkan kesombongan, untuk mengeratkan silaturahim, mencampakkan putus silaturahim, hadirlah di masjid. Jadi guru pendekatan tanpa memilih siapa kiri dan kanan, masuk duluan di depan, ada kelambi datang di belakang, dan yang belakang tidak merasa hina, dan yang di depan juga tidak merasa terhormat. Di mana tempatnya itu? Tempatnya adalah di masjid. Itu apa yang kita syukuri pada saat ini. Dan saya yakin kita yang datang khusus pagi ini pahalanya lebih besar ketimbang yang tidak datang dibanding acara-acara sebelumnya. Karena Pak Wali dan Pak Wakil Kota sedang tidak berada, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tapi Bapak barang panjang terbuka tinggi tiba-tiba tinggal dari sekarang. Sebenarnya kita harus mengaji, tapi sebagai untuk panambah-nambah. Kajian ini sesuai dengan yang ada di tema. Saya apresiasi dan terima kasih kepada yang terkait yang menunjuk saya untuk memberikan tausiah dalam rangka 1 Muharram 1447 Hijriah tahun ini. Kita akan mulai pada dulu. Kalau kita beritelih Al-Quran ini lembar per lembar dan kita telusuri pula hadis per hadis, memang tidak akan basuh dewa sepotong dalil pun yang memerintahkan kepada kita untuk menyambut tahun baru. Itu kita semua. Tidak ada sebuah dalil pun yang memerintahkan kita secara langsung tahun baru sambutlah lagi. Tapi bila kita telusuri lebih dalam, ini adalah kerjaan ikhtiar kita. Karena ini adalah permasalahan waktu yang beredar, masa yang berjalan, yang tidak pernah berhenti, siapapun yang bermaksud untuk menghentikannya. Dari 114 surat dalam Al-Quran, 100 sampai kali surat, 30 juz. Salah satu surat itu bernama surat An-Nas. Tadi di awal sudah saya baca. Terjemahan bahasa kitanya surat waktu. Di dalam kajian ilmu tafsir, ini di majelis ulama kita sering membaca, sering mengkaji, nama-nama surat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada Nabi
untuk melekatkan memasang namanya sehingga nama-nama surah itu tauqifi, diterima apa adanya. Dia bukan berdasarkan kesepakatan, tapi Allah yang berikan. Ada dua dasar pemberian nama surat kalau kita lihat kecenderungannya. Pertama, nama surat itu terambil dari persoalan yang urgen dalam surat itu. Contoh, di dalam surat itu ada kisah menarik tentang sapi betina. Namanya surat sapi betina Al-Baqarah. Dalam surat itu yang sangat urgen ajarannya adalah betapa pada suatu saat Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama dengan tenteranya. Nabi Sulaiman menyorakkan, pasukan berhenti, semuanya berhenti. Dan Nabi Sulaiman senyum. Setelah sampai di tujuan, prajurit bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan senyum? Kami ingin tahu. Nabi Sulaiman menjelaskan, saya senyum karena jarak 10 meter di depan kita tadi itu ada semut sedang melintas. Dan kalau kita terus, kita akan menginjak itu semut, padahal mereka tidak bersalah. Dan yang saya menjadi bersenyum, senyum itu adalah karena komandan semut berpidato kepada anak buahnya. Yang pidato Raja Semut itu ditulis dalam Al-Quran. Bunyinya, ya Tuhan dahulu masa kinaku layak dimana Sulaiman wa junuruh wa hum la yash'urun. Wahai anak-anak buahku semua, cepat kalian masuk ke dalam lubang kalian. Sebab kalau kalian tidak masuk ke dalam lubang, kalian akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Terima kasih, kata Raja Semut. Nabi Sulaiman sedih. Oh gitu Tuhan. Begitu menarik kisah semut, maka surat itu bernama surat Semut An-Nahl. Contohnya dua saja. Kemudian yang kedua, nama surat itu terambil dari persoalan kalimat yang penting dalam surat itu. Kalimat-kalimat awal yang penting. Ada kalimat awalnya Yasin, namanya surat Yasin. Ada dalam surat itu awalnya Yas'alunaka 'anil anfal, namanya surat Al-Anfal. Nah sekarang ada surat yang bernama Al-Asr, surat waktu, surat masa. Ada apa dengan surat waktu dan surat masa? Menandakan waktu dan masa itu adalah persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan. Izinkan saya meminjam apa yang disampaikan oleh Muhammad Yunus, penafsir kita. Dia dimulai awali penyampaian kampungnya Senapaka, beliau sudah almarhum, mengarang sebuah tafsir yang juga dinamakan tafsir Muhammad Yunus, sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dia menyebutkan bahwa kalaulah seandainya Allah menurunkan satu surat saja, dan suratnya adalah surat Al-Asr, maka surat Al-Asr itu sudah cukup buat petunjuk manusia dunia sampai akhir. Kenapa demikian? Muhammad Yunus menjelaskan begitu dalam makna surat Al-Asr itu. Dari mana dalamnya surat Al-Asr? Pertama, wal asri, demi masa. Muhammad Yunus bilang itu bisa diterjemahkan demi umur. Nah kalau sudah demi umur, tentu pulang kada kuasa surat. Menurut teori yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan juga oleh WHO, itu usia 60 ke atas sudah disebut dengan lansia. Sedangkan 45 sampai 59 itu adalah dewasa. Bahkan banyak teori artinya tidak ada lagi setelah itu demi umur. Nah kalau sudah berbicara masalah demi umur, ibarat seorang pada pejantan. Satu kali Nabi kita Muhammad SAW berjalan ke pinggir laut, Laut Merah, Red Sea. Nah sekarang Laut Merah kan pada ribut di pinggir laut itu sekarang. Nabi pernah berjalan dengan para sahabat ke laut itu, terus Nabi merendamkan telunjuknya. Lantas Nabi mengangkat telunjuk itu. Ya masalah sahabat, wahai para sahabat, fanzur, wahai para sahabat, lihat ini. Biasanya Nabi kalau sudah kayak begitu, para sahabat pada diam, berarti ada
Ini air yang melekat di telunjuk saya ini adalah perumpamaan hidup dunia. Kemudian memakai telunjuk itu juga dia menunjuk laut. Sedangkan air yang tinggal di laut sana itulah perumpamaan hidup di akhirat. Kira-kira berapa persen itu kehidupan dunia dibanding akhirat? Mungkin sulit mencari angin koyok untuk mempasang akhirat. Nah, memang harus meluruskan perbandingan hidup di dunia. Sabarnya air mengalir di telunjuk itu dihitung saja dunia atau sampai kiamat. Nah, kata orang yang menghitung umurnya sekarang sudah 4,5 miliar berdasarkan metode umurnya sekarang. Dari sepanjang itu umur dunia yang hanya sebesar air yang melekat di laut, kira-kira masing-masing awak 500 tahun ada jatah. Apa caranya lewat? Ada yang 70, itu sudah lumayan. Ada yang 90, sangat lumayan. Tapi ada yang 50, ada baik. Pak Gino, meter dia itu 90 cukup tinggi ya. Dan umur yang berkait. Amin. Nah, sekarang permasalahannya adalah pendidikan jelek. Taruhlah kita 90 saja agak mudah gitu. Apakah umur yang 90 itu sudah efektif kita gunakan untuk meraih mencapai tujuan hidup? Apa tujuan hidup kita tadi? Beribadah. Yang jelas menurut saya harus dipotong dulu 5 pas. Kenapa? Karena lebih banyak anak-anak tinggal di rumah. 90 tahun umur kita yang sebenarnya hanya 75. Karena itu yang bisa kita gunakan untuk mengabdi. Tapi ternyata 75 masih bisa tolong dipotong lagi. Berapa tahun yang kita gunakan untuk tidur? Semua orang lalu tidak menghitung. Pada umumnya lalu kita sobat tidur malam, termasuk lalu itu lalu sekecil sedang mendengar ceramah masuk ke dalam. Itu sepertiga dari 75 350. Ternyata kalau umur kita 90, sesungguhnya umur kita cuma 50 tahun. Tapi bagi kaum ibu masih perlu dipotong lagi. Dulu waktu masih muda melihat masih produktif umur sekian 40 ke bawah 50 ke bawah sesuai dengan kondisi masing-masing dalam sebulan per hari dan bisa beribadah. Kemudian kita beranak anak ibu khusus beranak 10 yang kayak dulu. Jadi yang 50 tadi masih perlu dipotong dan dipotong. Termasuk kita bapak juga demikian. Barangkali supaya sudah sakit mulai hilang, sudah hilang sebalik, supaya mulai hilang sampai, supaya bisa tak apa 10 dikurangi. Kira-kira kalau umur kita 90 paling 30 tahun itulah saja yang efektif kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seandainya tidak demikian adanya? Di saat detik-detik malaikat maut masih mencabut, ketika mencabut nyawanya, dia mencabut nyawa sedang menghitung di meja cincin. Dia termasuk daftar pencarian orang karena ada satu kesalahan. Nauzubillah min dzalik. Makanya tidak salah kita surat wal asri Allah bersumpah wal asri demi masa bisa ditukar demi umur kalian wahai manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kebanyakan manusia itu banyak yang merugi. Jadi kalau dipresentasikan banyak yang merugi. Mayoritas manusia itu merugi jika dikalkulasi dan dibanding manusia itu banyak mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada setan. Yang banyak merugi. Itulah yang mendorong kita. Republik Indonesia termasuk kita. Setiap ada acara yang namanya ulang tahun kita peringati. Jadi besar dan kuat landasan kita. Kenapa? Karena bertambahnya bilangan tahun 1447, dulunya 1446. Dengan bertambahnya bilangan tahun itu berarti usia kita makin sedikit dan pintu kubur makin dekat di kita. Bapak Ibu hadirin, kadang ketika kita mendengar kiamat dalam sebuah hadits qudsi
Allah memerintahkan kepada Israfil, hai Israfil, tunda sangkakalamu 40 lagi selagi kau mendengar hambaku menyebut namaku. Nah sekarang masih banyak azan. Sebentar ini baru baca Quran, kita juga menyebut baca Quran, kita juga sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah masih ada 40 lagi. Walaupun 40 itu tidak dijelaskan tahukah, minggukah, abadkah, tapi yang jelas masih ditunda 40 lagi. Lumayan, alhamdulillah. Itu kiamat besar. Tapi ada kiamat lagi jenis yang lain. Kiamat kecil apa itu? Kematian untuk masing-masing kita. Nah, ini tidak akan pernah tertunda oleh apapun. Kalau kita sudah sakaratul maut, walaupun sama dan panjang udah mati membaca la ilaha illallah, mati tadi. Nah sekarang 1447 adalah ganti dari 1446. Setahun sudah berlalu. Apa itu kita semua termasuk saya makin dekat ke kubur. Saya ingat satu kali Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat. Dan itu adalah pas di waktu Nabi selesai melaksanakan haji wada. Karena ketika Nabi melaksanakan haji wada, Nabi kembali ke Padang Arafah dengan menaiki onta, para sahabat mengikuti di belakang. Ya kayak pas paras itu. Kemudian onta Nabi terunta-runta, akhirnya Nabi jatuh. Ketika Nabi jatuh, sahabat diam saja. Mungkin ada sesuatu yang sedang berlangsung. Jatuh Nabi kayak kesurupan. Kemudian Nabi diam. Setelah Nabi diam, memanggil sahabat duduk ke sini. Maka sahabat pun mendekat, tuan-tuan, wahai para sahabatku semua. Aku baru saja menerima wahyu. Dan aku cerita wahyu itu adalah wahyu terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Aku cerita kalau itu adalah ayat wahyu terakhir untukku. Dan rasanya wahai tuan-tuan sekalian, mungkin tidak lama lagi kita akan berpisah untuk selamanya. Mendengarkan ucapan yang sedikit itu langsung otomatis menangis sendiri Nabi lantaran cintanya kepada Rasul. Dalam keadaan menangis itu Rasul meninggalkan mereka dan terus Rasul keluar. Setelah mereka menaikkan kepala, mereka tidak melihat lagi ada Rasul, dan Abu Bakar tahu kalau Nabi itu sudah kembali ke rumah. Abu Bakar, marilah kita berkumpul di rumah saya. Kita akan bicara lebih lanjut bagaimana keadaan kita nanti seperti tinggal beliau. Maka pergilah bersama-sama ke rumah Abu Bakar. Sebelum pembicaraan dimulai di rumah Abu Bakar, namun mereka bersepakat untuk menyambung tangis tadi. Tangis bersambung tadi. Di saat menangis, sambungan dari tangis di Padang Arafah tadi, ada seorang sahabat lewat di halaman. Dia mendengar ada orang menangis di atas rumah. Dari kiri dia mencari apa yang mereka tangiskan. Tidak ada mayat yang terwujud. Biasanya ada kematian kalau begitu. Tapi aneh, semuanya pada pusing, semuanya pada tidak ada masalah, tapi menangis. Abu Bakar menangis. Kalau sudah Abu Bakar menangis, itu berbahaya. Yang makin besar orang yang menangis, mungkin makin besar permasalahan yang dihadapi. Kalau nak ketemu modal tahu, nanti itu tidak susulan. Tapi kalau Pak Lurah menangis itu kan Pak Camat menangis lebih serius lagi. Bagaimana kalau Bupati di kota menangis? Pak kalau Pak Prabowo menangis, kenapa sekali? Sekarang Abu Bakar yang menangis. Terkejut dan tercengang, heran melihat situasi ini. Dia terus berjalan ke rumah Rasul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Rasul, saya tadi mau hendak ke pasar, lewat rumah Abu Bakar, ternyata dia menangis. Saya lihat tidak ada apa-apa, tapi mereka menangis semua. Tenang. Saya tahu apa sebabnya mereka menangis. Nabi yakin ini tangisan sambungan dari tangis yang di pada para fakta. Sekarang begini, temanin saya akan pergi ke rumah Abu Bakar. Bareng dengan sahabat ini, pergilah ke rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ejek belum menangis. Terus Nabi duduk di tempat duduk yang biasa Nabi duduk di situ kalau datang ke rumah Abu Bakar. Nabi pun duduk dengan baik, semuanya pada menangis. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, ya ma'asyar sahabat, irfa'u ru'usakum fanzurni. Wahai para sahabat, naikkan kepala kalian
di lokasi itu, tapi ada CCTV-nya. Ada WA yang masuk ke Nabi, begitulah kira-kira kurang lebih. Apa yang dibicarakan oleh Abu Bakar tentang kematian Nabi? Saya sodaqah Abu Bakar. Apa yang dibicarakan Abu Bakar? Dengan Nabi memberikan isyarat, maka kita harus bersiap berpisah dengan beliau. Sodaqah Abu Bakar. Abu Bakar benar. Tapi sungguh pun aku akan berpisah meninggalkan kalian. Taraktu fiikum wahidatan. Aku akan tinggalkan untuk kalian dua petunjuk. Kalau kalian berpegang teguh kepada kedua petunjuk ini, lan tajidu abada, kau tidak akan sesat dan seolah-olah aku tetap hidup berdampingan dengan kalian hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau soal ini, yang dua itu adalah soal itu dua nanti itu, yang satu sampai itu pandai bicara dan yang satu diam saja. Wanatikun yang pandai bicara, wal Quran, dia adalah Al-Quran. Maka berdampinglah terus hidup dengan Quran. Kalau kalian sudah berdampingan dengan Al-Quran, seolah-olah kalian hidup tetap berdampingan dengan aku. Wasani, sedangkan yang kedua, wasabit, yang diam saja, wa wal maut, dia adalah kematian. Ingat terus bahwa kalian akan mati. Ingat terus bahwa akan hidup pasti mati. Ingat terus kalian sekali sudah pasti merasakan mati. Ingat yang dua itu terus. Insya Allah kalian tidak akan pernah sesat. Jadi ibu dan bapak, dengan bertambahnya bilang tahun, kematian makin mendekat. Dengan ingatnya mati bukan membuat kita pasrah lalu apatis tidak bersemangat, tapi justru bertambah bersemangat. Karena ini adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh tidak harus kita lewati. Waktu makin lama makin sempit tersedia, maka jangan. Bagaimana kita membuat sesuatu yang berarti? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Lalu kalau kita mati, apa yang meninggalkan? Jangan kamu katakan la taqulu ma yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu anggap orang yang mati dalam menegakkan kebenaran itu mati habis, bal ahya. Mereka masih tetap hidup. Konan wa 7 ulang tahun memperingati Tuhan. Bagaimana setelah kita mati tapi kita masih tetap hidup? Sebentar ini saya bilang Muhammad Yunus sudah mati. Saya sebutkan namanya Hamka sudah meninggal, Muhammad Nasir sudah meninggal, bahkan Soekarno sudah meninggal, semuanya sudah meninggal. Tapi bal ahya, seolah-olah mereka masih tetap hidup. Apa yang hidup? Semangatnya. Tak contoh, kau teladan, tak ditiru dewa hidup di zaman ini. Bapak dan Ibu hadirin, pada panjang adalah kota kita. Satu-satunya kota di Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Mekah adalah Al-Madinah, adalah kota ini. Berkewajiban setiap orang yang menghirup udara segar barat panjang makan nasinya meminum air untuk mempertahankan yang satu ini. Saya membaca bagaimana sejarah para panjang disebut dengan selalu Mekah. Saya juga membaca kenapa Aceh itu juga selalu Mekah. Itu memiliki kaitan yang sangat erat. Aceh sebagai Selawi Mekah kan di zaman kolonial Belanda. Seketika ada orang-orang Nusantara yang memacu berkeinginan untuk pergi ke Mekah hanya lewat Aceh. Kenapa? Karena waktu itu armada angkutan yang menuju Mekah hanyalah kapal laut. Satu-satunya kapal adalah kapal milik kolonial Belanda yang datang sekali 4 bulan, yang hanya bisa merapat di dermaga Aceh. Karena itu dermaga yang pas untuk itu. Sebelum ke Eropa, dia tinggal mampir dulu ke Laut Merah. Jogja itulah orang-orang Nusantara menuju pantai naik haji. Datang ke Aceh sekali 4 bulan. Kadang lagi cepat 1 minggu, kadang lagi lambat 1 minggu. Artinya orang yang bermaksud numpang sama kapal itu harus berangkat ke Aceh lebih awal. Ada yang sebulan baru rengke, ada yang setengah 2 bulan baru rengke. Ngapain mereka di situ? Manasik haji. Nah, kapal datang dia berangkat. Nanti setelah selesai mereka ibadah haji, pulang numpang lagi dengan kapal itu. Sesampai di Aceh nggak langsung pulang. Kenapa? Karena oto depan, oto nabai itu orang jangka, otonya kekut. Betul tak? Makanya kenek-kenek banyak entah gitu. Tak gitu. Pendulum matanya kalau sampai
Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum barangkali lama Aceh, setelah pulang lama dari situ, maka menjadi aroma Mekah sehingga menjadi Serabi Mekah. Tahun 31 berangkat dari Aceh itu kepada panjang 5 bus. 5 bus, 3 bus berisi perempuan, 2 bus berisi laki-laki. 5 bus berisi perempuan, 5 bus berisi laki-laki. Saya maksudkan 5 bus, 3 berisi laki-laki, 2 perempuan. 3 bus yang berisi laki-laki tarik ke Tawalib. 2 bus yang berisi perempuan tarik ke dunia. Sebenarnya itu lalu sejak tahun 2005. Anak siapa itu? Anak yang tinggal di sekitar Sarina di Aceh. Kenapa dia masukkan ke dunia? Kenapa dia masukkan ke Tawalib? Karena mereka tahu anaknya harus menjadi jebolan tukang mati manasik haji. Karena itu adalah profesi yang menjanjikan saat itu. Makanya diniah perguruan diniah, Tawalib perguruan Tawalib. Apa itu artinya perguruan? Perguruan guru, tanpa produksi guru, perguruan. Makanya perguruan. Akankah bisa kita dustakan sari binatangnya Aceh punya kaitan dengan sari binatangnya Aceh? Nah Bapak Ibu, ini harus kita pertahankan. Itulah jati diri kita. Nah salah satu di antara bentuk mempertahankan serentak kita itu adalah memperingati, menyambut tahun baru Hijriah. Inilah satu keniscayaan kita di Kota Parangpanjang. Kita harus benar. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, maka seluruh program, seluruh apa saja yang dilaksanakan, yang dilakukan di Kota Parangpanjang ini, maka titik tumpunya adalah Serabi Mekah. Kita bersyukur kita sudah punya Islamic Center seperti ini, pusat Islam. Jika kita kembangkan kepada lebih lagi, kepada lebih hebat, sehingga ini menjadi rujukan, menjadi model untuk Sumatera Barat, bahkan nasional. Kalau kata tinggal ini tidak bisa dipisahkan dari tentu bekerja bersama-sama, bekerja sama, bukan sama-sama kerajaan. Jadi kalau sama-sama kerajaan, ujung-ujungnya sama kerajaan sudah sama-sama bekerja sama. Karena tidak ada satu urusan itu bisa kita lakukan seorang diri, tapi sabar apapun perbuatan awak, kerjaan awak, kalau bersama-sama dia akan menjadi ringan. Kita bersyukur kesepakatan para pimpinan kita untuk membesarkan Kota Parangpanjang, untuk memajukan Kota Parangpanjang dan mempertahankan ciri khas Parangpanjang sebagai kota pendidikan yang berciri khas kota Serabi Mekah. Sore-sore Kota Panjang tidur di situ makan nanas, ceramah dan kemudian terlalu panjang karena awak banyak dinas. Jalan dulu manukan buka dari ringkir manari-nari dari salam terbuka, ini salam terpindahi. Mudah-mudahan dalam acara gelombang yang sama kita akan ketemu lagi. Ada yang salah, ada yang kurang, tentu mohon dimaafkan. Demikian bagi maaf. Akhir sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada Bapak Buya Ustadz Alizar untuk dapat menyampaikan ajakan doa penutup pada siang hari ini. Jadi sebelum doa saya baca, saya
berikan kepada kami umur yang bermanfaat. Engkau tetapkan kami hidup bila hidup itu baik untuk kami, dan Engkau wafatkan kami bila wafat itu sudah baik untuk kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dan Engkau jadikan kami orang yang bersatu padu, orang yang sehilir dan sejalan, orang yang selalu merendam dan mengikis hati segala perbedaan, dan selalu mengampuni segala persamaan. Jadikanlah kami orang yang terhindar segala malapetaka yang akan mencelakakan kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berat tugas yang diamanahkan kepada kami, banyak permasalahan yang harus kami selesaikan. Berikan kami kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi tugas dan amanah kami. Dalam melaksanakan amanah dan tugas, jadikan kami orang yang jujur, orang yang bekerja berpersoalan ya Allah, orang yang bekerja apa adanya, mengatakan yang benar adalah benar, mengatakan yang salah adalah salah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.